Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa kembali mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Pada minggu ke-8 tutorial online ini dengan pembahasan pemanfaat seni sebagai media dalam pembelajaran di SD dan pusat sumber belajar online. Pembahasan materi tersebut akan dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran dengan memanfaatkan seni dalam pembelajaran bahasa. Seni dalam pembelajaran bidang ilmu-ilmu eksakta, yang ketiga seni dalam belajar ilmu-ilmu sosial dan sejarah, yang keempat seni dalam pembelajaran matematika, dan yang kelima konsep pusat sumber belajar serta PSP online yang menyenangkan. Tujuan pembelajaran modul 8 dan 9 BMP PDGK 4505. Setelah Anda selesai mengikuti aktivitas tutorial minggu ke-8 ini, secara umum Anda diharapkan dapat menjelaskan bagaimana guru dapat memanfaatkan seni dalam pembelajaran di kelas-kelas Anda, serta dapat mendeskripsikan bentuk pusat sumber belajar atau PSB yang mendukung proses belajar siswa secara menyenangkan. Secara khusus, Anda diharapkan dapat menjelaskan mengapa seni menjadi salah satu komponen budaya manusia dan berkembang bersama kehidupan manusia. Seni begitu lekat dalam kehidupan manusia muda. Berangkat dari alasan itulah mengapa kita perlu memanfaatkan seni dan sastra dalam proses pembelajaran ilmu-ilmu yang lain yang diberikan di sekolah kepada anak didik kita. Menjelaskan ruang lingkup pusat sumber belajar atau PSB, menjelaskan bentuk pusat sumber belajar online yang menyenangkan bagi siswa. Kegiatan belajar. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, terlebih dahulu Anda telah menguasai tentang hakikat inovasi atau pembaruan secara umum dan inovasi atau pembaruan dalam pembelajaran serta latar belakang implementasi, implikasi, dan dampaknya terhadap proses pembelajaran dan kehidupan secara keseluruhan. Pada modul 8 dan 9 ini, Anda akan mempelajari dan membahas materi melalui 6 kegiatan belajar, yaitu pendekatan pembelajaran dengan memanfaatkan seni dan dalam pembelajaran bahasa. Yang kedua, seni dalam pembelajaran bidang ilmu-ilmu eksakta. Yang ketiga, seni dalam pembelajaran ilmu-ilmu sosial dan sejarah. Yang keempat, seni dalam pembelajaran matematika. Yang kelima, konsep pusat sumber belajar atau PSB. Dan yang keenam, sumber belajar atau PSB online yang menyenangkan. Melalui serangkaian kegiatan belajar tersebut, minimal Anda diharapkan dapat menjelaskan pemanfaatan seni sebagai media dalam pembelajaran di SD dan pusat sumber belajar online. Pendekatan pembelajaran dengan memanfaatkan seni dalam pembelajaran bahasa, seni dalam pembelajaran bidang ilmu-ilmu eksakta, seni dalam pembelajaran ilmu-ilmu sosial dan sejarah, seni dalam pembelajaran matematika, konsep pusat sumber belajar, dan PSB online yang menyenangkan. Untuk memaksimalkan pemahaman dan pencapaian kompetensi Anda, di samping mempelajari modul secara mandiri, Anda juga diharapkan mempelajari materi inisiasi dan pengayaan, berpartisipasi aktif dalam forum diskusi, mengerjakan latihan, mempelajari rangkuman, dan melakukan tes formatif. Forum diskusi sengaja disediakan sebagai wahana bagi Anda untuk memperluas wawasan, mempertajam analisis, dan menguatkan kompetensi Anda tentang pemanfaatan seni sebagai media pembelajaran di SD dan penerapan pusat sumber belajar online yang menyenangkan. Pada saat diskusi, Anda diharapkan saling berbagi ide, gagasan, dan pengalaman nyata, dan pengamatan terhadap berbagai fenomena atau peristiwa yang terjadi di sekolah atau di lingkungan setempat di mana Anda berada. Keragaman peristiwa, fenomena, atau kasus yang dibahas melalui diskusi, serta dikuatkan dengan pemikiran atau pandangan para ahli yang relevan akan mengantarkan Anda ke pemahaman yang mendalam dan bermakna. Hal ini sangat mendukung keberhasilan karir Anda nantinya, terutama ketika Anda menjadi guru atau profesi lainnya yang relevan dengan keahlian Anda. Untuk membantu Anda dalam mempelajari modul 8 dan 9 BMP PDGK 4505, pembaharuan dalam pembelajaran di SD, silakan Anda mengunduh materi 8. Selain itu, Anda juga dapat mempelajari materi pengayaan yang telah ditentukan. BMP secara online dapat dibaca melalui RBV yang telah disediakan. Etika akademik diharapkan untuk menjunjung tinggi etika akademik dengan tidak menyalin tempel hasil karya orang lain. Jika menulis dengan rujukan BMP atau sumber lain, dimohon untuk memparafrase kalimat-kalimatnya terlebih dahulu dan menuliskan sumber rujukannya.
Seandainya ditemukan indikasi pelanggaran etika akademik, kami tidak dapat memberikan penilaian terhadap capaian hasil belajar Anda. Sekian dari saya, sampai jumpa kembali di tutoran online berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.